kepada Ustaz Ahfad kawula sumanggaken. Monggo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin mukhalafatun bisunnah. Ingkang kula hormati para sepuh bini sepuh, para alim, para ulama, para ustadz, para imam masjid musalla, ingkang kula hormati Bapak RT, Bapak RW, yang kula hormati tokoh masyarakat, yang kula hormati Sohibul Bait inggih menika Bapak Aksani lan keluarga, lan hadirin sedaya ingkang dahat kinurmatan. Sehat sedaya Bapak? Alhamdulillah. Mboten keraos sampun mlebet Ramadan nggih Pak? Berarti lebaran kurang pinten-pinten Pak? Kurang sebulan. Ya Allah. Mugi-mugi sehat walafiat nggih Pak. Saged tarawih pepek, puasa pepek, insyaallah saged salat Id sareng-sareng insyaallah, amin. Monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng muji syukur ing ngarsanipun Allah taala. Alhamdulillah kula lan panjenengan sami pikantuk nikmat ingkang kathah sanget. Saking kathah nikmat Allah Subhanahu wa taala, kula lan panjenengan sami mboten saged ngetang. Ngene apa mboten, Pak? Napa kula lan panjenengan sami saged ngetang, Pak? Jumlahe rambut ten ngen sirah kula lan panjenengan sami niki mboten saged ngetang, Pak, nggih. Ambekan nggih saged melampah, saged puasa niki nikmat saking Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepanggih pinanggihan bulan Ramadan nggih nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami termasuk tiang-tiang ingkang bersyukur lan insyaallah kelawan syukur menika Allah Subhanahu wa taala paringi tambahan ziyadah nikmat ing atas kula lan panjenengan sami. Kaping kali selawat saha salam mugi tansah tercurah marang Nabi kula lan panjenengan sami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi selawat wa lumeber marang kaluwarganipun, para sahabatipun lan sedaya umat ingkang miturut sunahipun ngantos dinten kiamat. Bapak sedaya insyaallah sehat nggih, Pak? Oke, alhamdulillah. Mugi-mugi sehatipun istiqomah nggih, Pak. Awet sehingga saged dados modal kangge ibadah ten bulan Ramadan. Hadirin ingkang dahat kinurmatan, dinten menika dinten awal Ramadan niki tanggal cantik niki, Pak. Tanggal pinten seniki, Pak? 23. Bulan nomor 3. Taune 23 pas banget ya, Pak nggih. 23/03/2023 bertepatan tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah. Bapak Aksani lan keluarga niku ngawontenaken adicara walimatul aqiqah ing atase lare ingkang gadhahi asma Az-Zubair Aksan bin Aksani. Alhamdulillah terus mun mari nggih Pak nggih. Mun saged pelayon. Ternyata alhamdulillah Mas Aksan niku sampun sekolah nggih. Memang niki sunah Rasul, Pak. Menawi saged hari ke-7 akikah. Belum bisa hari ke-14 dan seterusnya. Kalau tidak bisa nanti semampunya mengadakan akikah. Menawi tiyang jaler udus pinten, Pak? Kali. Tiyang istri setunggal, tapi nek tiyang istri kamune kathah nyembelih kali nggih angsal. Nggih, niku kangge bonus tunggal. Nah, Bapak Ibu ya Allah. Mungkin Ibu di rumah ya. Bapak yang dirahmati Allah taala, bahwasanya setiap anak itu akan tergadai kullu mauludin marhunun. Setiap anak itu akan tergadai nanti kalau sudah diakikohi itu berarti sudah ditebus.
Insya Allah nanti bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan kepada kedua orang tuanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akikah ini merupakan salah satu di antara syariat Islam yang kemudian hendaknya kita bersyukur. Alhamdulillah agama Islam ini penuh dengan keindahan. Yang punya anak Mas Aksani, yang kemudian diajak ke anak Pak Aksani, alhamdulillah tetangganya ikut mendapatkan nikmat ya Pak, ikut mendapatkan berkah. Yang mana berkah ini menjadi serapan bahasa Jawa, jadi ini apa Pak? Berkat, Masya Allah. Nah Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau juga ingin menyampaikan, mengingatkan kepada beliau dan anak-anak beliau, juga insya Allah buat kita semua, bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah dan biar anak-anak kita menjadi hamba Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, hamba itu predikat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Isra dan Mi'raj, Allah berfirman dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Segala puji bagi Allah yang telah mengisrakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Zaman dulu Pak, perjalanan paling cepat pakai kuda atau pakai unta itu 1 bulan Pak. Tapi Nabi Muhammad SAW hanya 1 malam. Masya Allah. Bukan cuma sampai Masjid Aqsa di Palestina, tapi sampai ke Sidratul Muntaha di langit yang ke-7 untuk mendapatkan perintah apa Pak? Perintah sholat. Semua perintah lewat malaikat Jibril kecuali perintah sholat. Ini berarti penting sekali yang namanya sholat Pak. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Amal pertama yang akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan hamba di hari kiamat adalah salatnya. Faman saluhat faqad aflaha wa anjaha. Maka siapa yang salatnya bagus, salatnya khusyuk, Masya Allah. Tadi saya ikut jamaah asar di musola mriki, Masya Allah, imamnya tumak nina sekali. Nggih, Masya Allah, bersyukur Pak. Alhamdulillah ya. Siapa yang salatnya bagus, faqad aflaha, maka akan beruntung. Wa anjaha, dan selamat. Artinya apa Pak? Semua amalnya dianggap bagus. Masya Allah. Waman fasadat, siapa yang mendapati salatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka dia benar-benar apes, benar-benar mendapatkan kerugian. Maka alhamdulillah Pak, di tempat kita ini musola masjid banyak sekali. Mari bersama-sama kita ramaikan, khususnya di bulan Ramadan, kita semakin semarak menjalankan ibadah. Bapak-bapak yang dihormati, kenapa kita harus menjadi hamba Allah yang soleh? Karena kalau kita menjadi hamba Allah yang soleh, yang akan mendapatkan manfaatnya bukan cuma kita, tapi anak-anak kita, walaupun kita sudah meninggal sekalipun. Maka ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir itu melakukan perjalanan, Nabi Khidir mengetes Nabi Musa, katanya pengen jadi muridnya, pengen belajar. Maka Nabi Khidir itu melewati satu kampung, ada tembok yang roboh Pak. Yang namanya tembok yang roboh, pasti temboknya akan diambili Pak, dipendeti, dikeruk. Sama Nabi Khidir sama Nabi Musa diberdirikan lagi, ditegakkan lagi, dibangun lagi. Kata Nabi Khidir, wa kana abuhuma shalihah. Jadi di bawah tembok itu ada harta karun. Ya mungkin bukan harta karun, ya harta warisan gitu Pak ya. Punyanya 2 anak yatim. Yang mana 2 anak yatim ini punya kedua orang tua yang soleh dan soleha. Walaupun kedua orang tuanya sudah meninggal, ternyata anaknya masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini pentingnya kita punya anak yang soleh dan soleha, punya mantu yang soleh dan soleha.
Makanya Bapak nanti kalau punya anak perempuan, datang laki-laki, yang menjadi standar yang pertama itu kesolehannya, Pak. Gitu? Kesolehannya. Baru nanti apa? Ketampanannya. Baru nanti apa? Akhlaknya. Baru nanti apa? Tanggung jawabnya dan sebagainya. Artinya yang pertama kali apa, Pak? Kesolehannya. Bahkan orang itu, Pak, kalau sudah meninggal itu sudah nggak bisa sholat, sudah nggak bisa puasa, sudah tidak bisa mendapatkan pahala-pahala dari ibadahnya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza matal insan," kalau manusia meninggal. Dalam riwayat yang lain, "Idza matubna Adam," kalau meninggal anak manusia. "In qata'a amaluhu," seluruh amalnya terputus, tidak mendapatkan pahala lagi. "Illa min salatin," kecuali kalau dia punya 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Sedekah yang kemudian dikeluarkan, kemudian dimanfaatkan untuk fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan secara menerus, seperti infak untuk musola, untuk masjid, untuk pembangunan jalan, untuk penggalian sumur dan sebagainya. Ini akan menjadi pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang diajarkan, yang mana ilmu ini bermanfaat. Kita punya anak laki-laki atau punya anak perempuan, Mas, nduk, nek daharke anggo tangan tengen, maca bismillah. Ini kalau diterapkan terus, Pak, selama itu juga kita mendapatkan pahala. Anak kita diajari Al-Fatihah, anak kita diajari sholat, maka ini akan menjadi pahala yang terus mengalir untuk kita semua. Dan yang terakhir, yang ketiga, awwaladin sholih yad'ulah, utawi tiyang wau gadah lare kang soleh, lare kang soleha, ingkang terus ndongaake tiyang sepahe wau. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, kita punya anak yang soleh dan soleha. Nah, maka ketika kita pengen punya anak yang soleh dan soleha, tentu harus ibda binafsik, dimulai dari diri sendiri. Pepatah bahasa Indonesia mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari mana, Pak? Dari pohonnya. Sing jenenge Allah kuwi tiba ora bakal adoh kang wit-witane. Maka insya Allah kalau kita ini soleh, ibu-ibu soleha, insya Allah anak-anaknya akan mudah meniru menjadi anak yang soleh dan soleha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dahat kinurmatan, nanti jamaah bisa buka surat Al-Furqan nggih, dari ayat 63 sampai ayat 75, 10 ayat atau 12 ayat. Itu menceritakan tentang sifat-sifat hamba Allah. Yang pertama itu hamba Allah itu tawadu, rendah hati, tidak sombong, mboten gemede, Pak. Allah berfirman, wa ibadur rahman, lan hamba-hamba Allah kang maha rahman, alladzina yamshuna alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang kalau jalan di atas muka bumi ini apa, Pak? Tenang, tawadu. Kalau dia ketemu dengan orang yang lebih tua, dia mengatakan, oh, orang itu sudah sholat terlebih dahulu, sedangkan saya terlampaui, terlombai, didisi Bapak wau. Kalau ketemu orang yang lebih muda, oh, saya sudah duluan berdosa, sedangkan orang itu ya terkalahkan atau terdahului oleh saya, aku wis disi wong no mau ngelakoni dosa. Maka ketika dia keluar rumah ketemu orang lain, dia melihat orang lain itu lebih di atasnya. Masya Allah. Ini adalah ciri orang yang pertama, Pak, ya. Dan bentuk ketawaduannya apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kemudian ada orang yang berkata tidak baik, berkata mungkin tidak sopan, berkata mungkin keras kasar, qalu salama, dijawab alus. Nggih, ngapunten. Sampun dielingaken matur suwun. Insyaallah kula bakal berubah. Masyaallah. Ini ciri-ciri yang pertama, tawadu. Ciri-ciri yang kedua apa, Pak? Sering sholat tahajud, sering sholat malam. Senajan 1 rakaat witir, mboten napa-napa. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama.
Ciri-ciri yang kedua adalah orang-orang yang kalau malam itu bangun sujud, kemudian bangun lagi mendirikan sholat. Ini Bapak, walaupun mungkin kita punya kekurangan, tapi kalau kita kemudian sholat tahajud, insya Allah Allah akan berikan kita tempat yang mulia. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari sebagian malam bangun sholat untuk melaksanakan tahajud sebagai tambahan ibadahmu. Kenapa jamaah? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Maqamam mahmuda, tempat yang mulia. Dilalah anaknya soleh-soleha, dilalah anaknya asal beasiswa, dilalah anaknya manut-manut sukses-sukses. Salat tahajud. Ya termasuk salat tarawih niku termasuk salat malam, Pak. Man qoma Ramadan sinten tiyange kang tangi ngadeg salat malam ing Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosane bakal diampuni sing wis kliwat. Masyaallah. Nikmat sangat, Pak. Gitu. Kemudian ciri yang ketiga di antara sifat mereka yaitu apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Takut sangat kepada neraka. Makanya sering doa. Di antara doanya apa? Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, palingkan, jauhkan, selamatkan kami dari siksa neraka. Inna adzabaha kana gharama. Sungguh azab neraka jahanam itu azab yang sangat mengerikan, azab yang kekal abadi selamanya. Makanya bukan cuma takut kepada neraka jamaah, tapi apa? Menjauhi sebab-sebab yang bisa menjerumuskannya ke neraka. Ini ciri-ciri yang ketiga. Kemudian ciri-ciri yang keempat yang disebutkan dalam Quran surat Al-Furqan adalah apa, Pak? Sering sedekah, nanging nggih mboten boros, nanging nggih mboten pelit, tengah-tengah, Pak. Sing enak niku tengah-tengah, Pak nggih. Nggih napa mboten? Cukup tengah-tengah nggih. Kados kultum nggih mboten panjang-panjang, mboten pendek-pendek, tengah-tengah nggih. Mugi-mugi pas mangke insyaallah. Waladina idza anfaqu inggih menika tiyang wau menawi infak lam yusrifu boten boros walam yaqturu lan boten pelit wa kana baina dzalika qawama, tapi tengah-tengah boten boros boten pelit. Masyaallah. Niki ciri yang kelima. Sing jenenge infak niku kan mboten asal mboten kedhe arta Pak nggih. Panjenengan gadah wit-witan pas panen napa niku pisang napa niku pelem tanggane diparingi nggih niku infak juga, sedekah juga. Masyaallah. Ten tiyang Jawa niku gadah napa Pak istilah luar biasa. Pager mangkok luwih kuat ketimbang pager tembok. Nggih napa mboten? Sering ngirimi mangkok isine kolok, sering ngirimi mangkok isine gedang goreng niku umahe ora ana sing ana gerbange Pak, tapi yo aman. Nek wonten ayam sing lewat digusake tanggane melas. Oh, tanggane kula sering ngirim mangkok, nggih. Tak gusake lah ayame melas. Dan terkadang napa, Pak? Mangkok niki mboten diwangsulake kejaba wonten apa, Pak? Wonten isine, masyaallah. Dan niki sing jenenge infak. Ciri-ciri yang kelima adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar itu dosa yang diancam neraka. Dosa yang diancam kalau dilakukan itu ada siksanya di dunia. Misalnya membunuh dihukum dibunuh, berzina dirajam atau dicambuk, minum minuman keras dipukul, dicambuk ya 40 atau 80 kali, atau mencuri dipotong tangannya. Ini termasuk dosa-dosa besar ciri-cirinya. Jadi meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa besar. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaiku wong-wong sing ora nyekutuake Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya kenceng, Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah niku esan, Allah niku setunggal, Allah niku tempat bergantung, tempat nyuwun. Mboten nyuwun kejaba marang Allah Subhanahu wa taala. Iki tiang-tiang sing nomor gangsal. Yang keenam ciri-ciri orang yaitu hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang jujur. Orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, ora seneng ngapusi, ora seneng nglomboni, bahasa Cilacape, Pak. Soalnya kalau saking Cilacap niki, Pak, nggih. Nggih. Walladzina la yashhaduna zur, dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Nek ditakoni jawabnya benar. Ya Pak nggih, mboten ngapusi. Wa idza marru bil lagwi marru qirama
kalau orang-orang itu melalui perbuatan-perbuatan atau tempat-tempat yang tidak bermanfaat niku lewat mawon, mboten mampir. Nggih, Masya Allah. Dan kemudian sifat yang ketujuh, yaitu adalah orang-orang yang senantiasa memuliakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim, yaitu orang-orang yang kalau diingatkan dengan ayat-ayat Allah, lam yakhirru alaiha, niku mboten apa Pak? Mboten sombong. Nggih. Nek kita sering kenal nggih sami'na wa ata'na, mireng manut nggih. Masyaallah. Berarti napa Pak? Menawi sampun mireng ayat ngeten nggih kula mireng, nggih kula manut. Menawi sampun mireng hadis ngeten nggih kula mireng, nggih kula manut. Itu sifat yang ketujuh. Sifat yang kedelapan, sifat yang terakhir, walladzina yaquluna rabbana hab lana, selalu mendoakan anak-anaknya. Masya Allah. Bukan cuma mendoakan dirinya, tapi mendoakan anak-anaknya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong ya Allah, jadikanlah istri kami, anak-anak kami qurrata a'yun, sing indah dipandang mata. Dipandang niku mbungahi, Pak. Dipandang niku nyenengi. Ini mandenge tok wis seneng, Pak. Masya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Apa artinya Pak? Jadi teladan. Kalau pengen anak istrinya soleh-soleh, tentunya harus menjadi teladan. Nah ini Pak, jawaban balasan yang akan diberikan Allah kepada mereka hamba-hamba Allah. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka akan diberikan balasan berupa tempat yang tinggi di surga, berupa ruangan-ruangan yang ada di surga. Tahiyatan wa salama, dan kemudian disampaikan kepada mereka pas masuk surga disambut, Pak. Disambut dengan ucapan apa? Selamat, panjenengan beruntung. Selamat Thomas. Niki malaikat-malaikat yang menyampaikan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, jamaah hadirin ingkang minulya, monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, sareng-sareng ngajak lare lan estri dados hamba-hamba kang soleh, lan mugi-mugi putranipun Pak Aksani inggih menika Ananda Azubair Aksan bin Aksani dados tiyang kang soleh ya Pak nggih. Mugi-mugi dados tiyang kang selamat dunia lan akhirat nggih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Belum doa apa hadis dulu. Oh nggih. Bapak-bapak ngapunten sadurunge doa niki wonten terus hadiah, Pak. Monggo Bapak saged jawab langsung angkat tangan nggih, Pak nggih. Siap mboten, Pak? Hadiah mboten ngertos niki napa hadiahne. Nggih mugi-mugi saged manfaat saking Pak Aksani. Soal nomor setunggal, Pak. Monggo sinten mawon saged jawab. Soal sing nomor setunggal. Wonten ten surat napa? Ciri-ciri hambane Allah wau disebataken. Suratnya mawon monggo. Angkat tangan. Sinten iki sing angkat tangan? Sinten, Pak? Ten klebet napa ten Dewi? Ten klebet nggih asmane? Pak sinten asmane? Pak Eko. Pak Eko nggih. Leres surat Al-Furqan. Nggih, monggo niku sing kaping setunggal, mangke penyerahannya sekalian. Wonten pertanyaan saking jamaah napa langsung dari kula sedaya, Pak? Oke, jadi yang pertama surat Al-Furqan. Oke. Baik bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 amalan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kemudian kita punya akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Coba disebutkan 3 amalan tadi, monggo Pak. Sinten niki? Monggo. Nggih. Saking mriko nggih angsal. Dari sana boleh, sana arah mana Mas? Atau dari dalam ada? Pak? Ini Pak. Pak sinten? Pak Jen. Pak Zen. Pak Zen, monggo Pak Zen, kaping setunggal Pak Zen. Nggih leres kaping kali. Ilmu ingkang manfaat leres kaping 3. Nggih, anak soleh yang mendoakan. Jadi yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Betul, kangge Pak Zen. Kaping terakhir, Pak. Iki kaping terakhir.
Soal kaping terakhir, balesan tiang sing salat malam ten bulan Ramadan niku napa wonten hadis tunggal niku disebutaken. Monggo saking mriku Pak, monggo menawi boten sing jawab monggo. Sinten iki sing jawab? Bapak sinten asmane? Pak Trisno. Masyaallah, pripun Pak jawabane? Nggih leres angsal maqam Mahmuda inggih menika tempat kang mulia. Kemudian saya syarat lagi di antara manfaatnya adalah apa? Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Alhamdulillah, nggih. Monggo langsung diberikan oleh Pak Aksani, nggih. Monggo. Monggo bisa berdiri, Pak. Nggih. Apa langsung dibagi mawon, monggo. Selamat buat Pak Trisno, Pak Zen, setunggalnya Pak Sinten mau? Pak Eko, nggih, insyaallah. Masuk Pak Eko. Alhamdulillah hadiahnya masuk. Oke. Insyaallah yang belum dapat hadiah dapat bingkisan ya Pak ya dari Pak Aksani. Doa Mas. Doa. Ya Bapak doa ya. Insyaallah. Fardhu majelis. Ya Pak, matur suwun dawuhe keluarga, matur suwun sangat. Bapak-bapak sampun dugi mugi-mugi melampaipun panjenengan mriki angsal pahala saking Allah Subhanahu wa taala nggih Pak. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami kempal ten mriku inggih menika kempal sing penuh berkah nggih Pak. Lan mugi-mugi mangke menawi pisah sampun wangsul ten griyane masing-masing angsal pangampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula lan panjenengan sami sarang-sarang tutup adicara ten sonten menika kelawan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dahar kupati siram santen mbok kada lepat nyuwun pangapunten nggih Pak. Sederenge-dereng riyadi sampun nyuwun pangapunten, mugi-mugi Bapak sedaya berkenan. Makaten wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.